Mungkin sebelum ada tanya jawab dari teman-teman wartawan, mungkin ada sedikit paparan dulu dari apakah Pak Asyari atau dari Ibu Cici. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini Pak Rektor IPS, Prof. Asyari selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Masuk Perguruan Tinggi, kemudian Bu Rektor Unpad selaku koordinator untuk pelaksanaan UTBK, teman-teman atau Bapak Ibu para wartawan, dan juga ini Pak Yuli yang hadir serta Bu Wati selaku Wakil Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman wartawan gitu ya untuk komitmen dan kepedulian serta kontribusinya untuk terus juga mengawal proses-proses pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi secara nasional begitu, yang saat ini mulai tahun ini memang dikoordinir atau dikoordinasikan persekretariatnya di BP3 itu. Ini adalah, dan pada tahun ini adalah sebenarnya memang ada perubahan mekanisme atau pelaksanaan seperti yang tertera di dalam sistem perubahan sistem seperti yang disampaikan di dalam Permen 48 tahun 2022 bahwa untuk pelaksanaan UTBK, pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi itu ada 3 jalur. Yang pertama adalah seleksi nasional berbasis prestasi, dan yang kedua ini adalah seleksi nasional yang berbasis tes, dan nanti ada seleksi mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, di dalam seleksi nasional yang berbasis tes ini, alhamdulillah kami melihat bahwa seluruh, walaupun ini sistemnya memang baru karena memang materinya adalah baru, tetapi panitia telah menyiapkan seluruh perangkat dan sistem itu dengan sangat baik. Tadi kami juga sudah melakukan pengecekan atau kemudian survei ke lapangan, tinjauan lapangan. Ternyata sistem sudah dapat dirancang sedemikian rupa, termasuk menurut kami ini sudah sangat kompleks sehingga untuk bisa menjamin objektivitas dan juga akuntabilitas gitu, kita selalu mengedepankan bahwa proses pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi ini harus benar-benar dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih nih pada Prof. Asyari yang selama ini mengkoordinir seluruh rangkaian proses seleksi nasional untuk mahasiswa baru ini. Nah, di dalam proses seleksi yang nasional yang berbasis tes ini, di tahun ini kita memang mengupayakan materi itu adalah untuk betul-betul tidak didasarkan hanya pada kemampuan keilmuan siswa, tetapi kita memang lebih pada potensi yang dimiliki oleh calon mahasiswa atau peserta, yaitu melalui seleksi yang tes skolastik, kemudian penalaran matematika, dan juga literasi. Nah, dengan desain yang sudah tadi disampaikan dan berbagai persiapan yang ada, walaupun perubahan ini menurut kami juga sangat cepat, tetapi alhamdulillah proses seleksi ini bisa berjalan dengan lancar. Dan pada tahun ini, karena ini untuk yang seleksi nasional itu dilakukan melalui 2 cara, seleksi nasional yang berbasis prestasi dan seleksi nasional yang berbasis tes, begitu. Maka tahun ini untuk pemerintah juga memberikan berupaya untuk bisa memperluas jangkauan atau akses bagi peserta. Oleh karena itu di tahun ini mungkin kalau teman-teman wartawan juga melihat untuk biaya seleksi yang berbasis tes ini lebih rendah daripada tarif yang telah ditetapkan, karena memang ada subsidi dari pemerintah, dan hal ini adalah dengan tujuan untuk bisa memperluas akses bagi calon pendaftar itu sebanyak mungkin.
Oleh karena itu nanti mungkin Prof. Azhari bisa menyampaikan bahwa tahun ini bagaimana kemudian sistem itu sudah dirancang dan dilaksanakan dan jumlah peserta yang ada, dan kita berharap bahwa proses ini nanti sampai pada akhir itu bisa berjalan dengan lancar dan juga dapat kemudian segera dihasilkan, kemudian diumumkan, dan juga kita bisa memperoleh betul calon-calon mahasiswa yang memang berkualitas. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak. Siapa? Mohon maaf. Pak Gandhi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Cicik selaku PLT Sesdikjen IPI ya. Mungkin selanjutnya pemaparan selanjutnya dari Pak Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bu Ses, Pak Bu Rektor Unpad selaku koordinator UTBK, Bu Wati, Wakil Ketua sekaligus Ketua PB3, Pak Yuli, Pak Prof. Budi, dan rekan media semuanya. Terima kasih kehadirannya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ses tadi, hari ini kita sedang melaksanakan UTBK ya, yang oleh Mas Menteri itu dilakukan perubahan-perubahan melalui Permendikbud 48/2022 yang terbit pada bulan September. Artinya kita melakukan segala perubahan sampai hari ini UTBK yang kemarin itu berdasarkan prestasi sudah selesai, alhamdulillah ya. Kemudian yang hari ini UTBK lumayan banyak perubahannya, alhamdulillah pagi hari ini kita laksanakan, dan kami akan memberikan beberapa informasi tentang pelaksanaan secara nasional ya. Di beberapa tempat sedang berjalan, saat ini pun sedang berjalan ya. Baik, ada beberapa pointer nanti kawan-kawan wartawan bisa melihat ya. Kalau ini sudah familiar bahwa seleksi nasional berdasar prestasi itu minimum 20%. Kalau yang seleksi nasional berdasar tes SNMPT minimum 40%, mandirinya 30%. Tapi untuk PTNBH 20% SNMPT-nya minimum 30%, mandiri maksimum 50%. Kalau PTNBH 20, 30, 50. Nah, ini sudah sangat familiar untuk next. Nah, hari ini kawan-kawan media yang sama-sama ya kita ikuti adalah pelaksanaan tes ujian tulis berbasis komputer. Ada 2 gelombang ya. Dimulai hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 8-14 Mei. Gelombang 1. Kemudian gelombang 2 22 sampai 28 Mei 2023. Nanti pengumuman diumumkan pada 20 Juni 2023. Nah, apa yang atau bagaimana metode dan seleksinya itu berikutnya nanti. Tapi hari ini tes itu ada 2 gelombang, ada 2 sesi. Sesi pagi, nanti siang juga ada. Ya, sesi pagi. Jadi setiap hari itu ada 2 sesi, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang. 7 hari berarti 14. Gelombang 2 nanti juga sama. Ya. Oke, next. Apa saja? Jadi di UTBK ini kita siapkan materi tes. Tesnya ada 3 macam yang seperti proses tadi sampaikan ya. TPS, tes potensi skolastik,
kemudian penalaran matematika, kemudian literasi. Literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Ya. Tesnya seperti tahun-tahun lalu, datang ke satu tempat, dilakukan ujian menggunakan komputer, tidak tulis tangan lagi, hanya diperbolehkan mengikuti satu kali saja. Dan hasil kita umumkan nanti pada 20 Juni. Oke, monggo ya cepat. Materi yang dikerjakan oleh anak-anak kita pagi hari ini yang sedang berlangsung belum selesai itu TPS. Ya, dalam satu sesi pagi itu tesnya adalah TPS, kemudian ada literasi dalam bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Nah, gitu ya. Jadi ini kelompok-kelompoknya yang dilalui oleh para anak kita. TPS itu ada beberapa subtes, ada kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan. Jadi TPS itu ada 4 bagian di dalamnya. Dan literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Nah itu yang dikerjakan anak-anak kita ini semuanya sedang menelan sangat serius. Serentak kita laksanakan mulai tadi pagi jam 7.15 mereka masuk WIB itu di 74 lokasi. Untuk UTBK di Unpad semua di ini ya, di Jatinangor. Jadi anak-anak tempat tesnya ada di Jatinangor. Kalau yang mengikuti UTBK di Unpad, di ITB ada di Ganesha, kampus Ganesha. Nah, saat ini ada 74 pusat UTBK. Ada lagi yang mengambil mitra karena pesertanya banyak, tidak cukup, maka mengambil mitra. Ini 74 ini adalah yang utama pusatnya, PTN. Dilanjut lagi, ini adalah tadi yang jadwal itu, jadi Senin tanggal 8, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pun ada 2 sesi. Kemudian ada jeda satu pekan, dan lanjut lagi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oke, itu kira-kira. Nah, kita ada di hari pertama sekarang. Kita pantau. Ini jadwalnya yang diikuti anak-anak kita. Kalau sesi pagi jam 6.45 itu sudah masuk ruangan. Nah, terus dan seterusnya. Ini yang tabel ini sebetulnya adalah untuk karena pelaksananya Senin sampai Minggu. Kecuali hari Jumat itu ada beda jadwalnya. Yang berwarna merah itu adalah khusus untuk selain di Sumatera, selain Lampung. Kalau di Jawa ya itu jam 12.30 anak-anak mulai masuk ruangan. Untuk Sumatera selain Lampung itu jam 13 mulai masuk. Jadi tidak sama persis, sama-sama WIB. Kalau yang lainnya sama, itu memberi kesempatan nanti untuk sholat. Ya. Baik, kita lanjut untuk yang hari Jumat. Nah, hari Jumat itu jadwalnya kalau yang Jawa WIB sesi siang 13.15. Tapi yang selain Jawa yang WIB itu 13.45. Nah, kira-kira itu karena wilayah kita Indonesia itu kan luas sekali, Barat Timur sama-sama WIB itu panjang. Surabaya dengan Jakarta sholatnya selisih 20 menit. Nah, kalau dengan Aceh sana beda lagi. Oke, nah, jadi itu alasannya. Tapi tidak menjadi masalah meskipun waktunya sama-sama WIB, pelaksanaan starting ujiannya itu beda, tidak ada masalah. Nah ini, jadi 74 lokasi tadi itu pesertanya ada 803.853. Ya, ini peserta tahun
UTBK tahun 2023. Tahun lalu 800.000 berapa? 52. Lebih tinggi sedikit ya. Tahun ini 803.852. Kalau tahun lalu, bentar saya cek, 800.852. Selisih 3.000-an lah kira-kira. Jadi hampir sama sekali. Nah, di 74 lokasi ini, ya untuk 2 gelombang total pesertanya, yang terbanyak ada di UI. Di UI itu tulisannya gini ya. Ya, 53.293 yang terbanyak ya. Pendaftar yang mengikuti tes lokasi di UI itu adalah yang terbanyak, 53.293 orang. Yang terbanyak kedua di Indonesia adalah di Sumatera Utara, USU. USU itu 38.260 dan yang terbanyak ketiga gitu ya. UN ya betul ya. UNS berikutnya. Solo 330.013 orang. Nah, ini 3 besarnya. Kawan-kawan media bisa membayangkan ya, ada 74 lokasi, total 803, terbanyaknya di Jakarta. Tapi menyebar, berikutnya ada di USU Sumatera Utara, berikutnya lagi di Solo. Ya, yang lain yang rata. Baik, itu kondisi nasional untuk total. Nah, gelombang 1 yang tadi dilaksanakan tanggal 8 sampai 14 ya, Mei, itu dari 803 tadi ada 588.519. Jadi tidak rata dibagi 50% begitu ya. 803 total, tapi yang melaksanakan ujian di gelombang 1 itu lebih banyak, 588.519. Dan itu tetap UI yang terbanyak, 26.748. Kemudian gelombang pertama ya, artinya tanggal 8 sampai tanggal 14. Yang kedua itu di Brawijaya, Malang, UB 21.960, dan yang ketiga di UNP, Universitas Negeri Padang. Ya, Bapak Ibu kawan-kawan media bisa melihat sebarannya di Indonesia, ternyata ya berganti-ganti ya. Jakarta aja yang paling banyak penghuninya. Ekonominya juga 60% di Jakarta ya. Makanya ngumpul semuanya di situ. Nah, untuk gelombang pertama itu sudah berbeda ya. Nah, yang gelombang kedua, ya ini gelombang pertama. Gelombang kedua sisanya dikurangi 588 tadi itu 215.344, lebih sedikit. Kalau tadi full 74 perguruan tinggi semuanya berkontribusi atau ditempati oleh pendaftar, yang ini hanya 46 PTN yang melaksanakan. Artinya ada perguruan tinggi ya, pusat UTBK yang hanya melaksanakan gelombang 1 saja. Sudah cukup, sudah habis. Gelombang 2-nya tidak ikut. Nah, di sini ada 46 saja PTN yang ikut di gelombang 2. 215.344. Sekali lagi UI tetap masih yang terbanyak. Jumlah yang mengikuti ujian atau UTBK. Nah, itu kawan-kawan media. Kemudian persesi. Persesi itu artinya pagi ini, itu sesi 01, itu jumlah yang sedang ujian saat ini adalah 48.551. Yang Anda bayangkan, satu anak itu satu komputer. Ya, berarti sekarang kita itu mengendalikan 48.551 komputer yang untuk peserta saja, ya, belum untuk IT teknisi di ruangan itu, belum di server, belum di pusat sini. Unpad ini adalah koordinator sebagai pengendali utama pelaksanaan ataupun yang mendesain sistemnya, bersama-sama. Koordinatornya ada di Unpad, makanya kawan-kawan kita ajak di sini. Jadi semuanya sekarang dimonitor
secara nasional di pusat UTBK di U4 sini. Nah ini, hari pertama sesi 1 pagi itu 48.551. Nanti siang lebih banyak, 49.076 orang. Nah itu berikutnya terus sampai 28 karena 2 gelombang. Makin ke belakang makin sedikit. Nah ini di total 803 lebih. Kemudian ini adalah di masing-masing perguruan tinggi 74 tadi itu jumlah sesinya. Jumlah sesi itu maksimum 1 hari yang 2 kali, ada 2 gelombang atau 14 hari, 28. Nah, itu ada perguruan tinggi yang hanya 2 sesi. 2 sesi di mana itu Pak? 2 sesi itu? ISBI Aceh itu hanya 2 sesi. Artinya 1 hari saja sudah selesai. Ya. Tapi ada yang 28 sesi full ya. Itu Jakarta dan sekitarnya itu. Ada di mana aja itu? UI, UNJ, Untirta, UPN Jakarta, ya. Unsika, ITB. Nah ini ya, ini full 28. Artinya banyak sekali yang mengikuti ujian bertempat di PTN itu tadi. Nah, kira-kira ini sebarannya seluruh Indonesia. Kemudian kita ada peserta tunanetra, yaitu tahun ini ada sebanyak 59 orang. Mereka mengikuti juga tidak hanya berkumpul di 1 PTN, tapi ada di 20 PTN. Mulai dari Malikusale Aceh sampai di Uncen. Total 59 orang. Kalau dihitung yang terbanyak itu ada di UPI sini, Bandung, 14 orang. Kemudian di UI 10 orang. Di UNESA Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, itu 6 orang. Nah, dan lain-lainnya menyebar satu-satu. Tapi memang seluruh tempat pusat UTBK itu kita minta untuk bersiap atau menyediakan fasilitas untuk para tunanetra dan tunadaksa. Ini yang tunanetra. Oke, lanjut. Ini yang tunadaksa, yang berkursi roda dan seterusnya itu ya. Ada lebih banyak, 616 orang di 47 PTN. Nah, ini sekali lagi yang terbanyak di Jakarta, 67. Berikutnya di UPI dan di USU. USU dulu ya, USU dulu kemudian UPI 41, 42, 41 dan seterusnya. 616 peserta. Ya, artinya pusat-pusat UTBK PTN ini, ya mereka harus menyediakan fasilitas yang bisa digunakan untuk kawan-kawan yang mendaftar peserta tunadaksa. Dan terbukti ada 616 peserta, bukan hal yang sedikit, cukup banyak. Disiapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ini untuk membuka akses lah, siapa saja itu bisa mengikuti SNBMP yang kita laksanakan. Baik, lanjut. Nah, ya, baik ya. Jadi itu situasi nasionalnya. Alhamdulillah pagi hari ini di seluruh Indonesia tidak ada kendala yang serius ya. Artinya kita koordinasi dengan PLN, koordinasi dengan berbagai instansi supaya PLN membantu tempat-tempat UTBK itu untuk dijaga continuous listriknya, karena bagaimanapun juga di sana tahun-tahun yang lalu itu juga ya meskipun sudah kita koordinasi tapi yang namanya gangguan di luar perkiraan itu kan ada saja. Nah, ya. Ini sudah kita koordinasikan dan alhamdulillah pagi hari ini mungkin nanti Pak Indi bisa menambahkan kalau ada catatan-catatan yang mungkin perlu disampaikan ke kawan-kawan media. Tapi secara global, alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih sekali kepada seluruh pusat UTBK, Bapak Ibu Rektor, kemudian khususnya kepada Ibu Prof. Rina yang menggawangi koordinator pelaksanaan UTBK ini.
pengembangan sistemnya, kemudian dashboardnya dan seluruhnya yang dikomandani Pak Juli dan kawan-kawan. Kami atas nama panitia SNPMP menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi, dan juga kawan-kawan media kami sampaikan terima kasih bisa menyampaikan informasi ini ke masyarakat. Perlu kita apresiasi, tidak mudah menghandle 50.000 komputer ya, 803.000 orang yang ujian bersama-sama dengan soal yang berbeda, dengan berbagai macam peralatan ya, lokasi yang tersebar di 74 seluruh Indonesia. Itu perlu koordinasi yang sangat matang. Dan alhamdulillah semuanya hari ini sampai detik ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asyari. Selanjutnya mungkin dari Prof. Budi, apakah ada yang disampaikan juga? Kita cukup ya. Baik, kalau gitu sebelum nanti mungkin ada masalah teknis yang bisa ditangkap oleh Pak Juli. Mangga Prof. Lina, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Baik, Pak Juli ada yang mau disampaikan? Sebelum sudah muncul tayangan nih. Nah ini dia, ini adalah pemandangan di Jatinangor ya, di kampus Jatinangor, di beberapa ruangan ujian yang dipantau secara online, bisa dipantau dari sini juga, dan seharusnya kita bisa memantau semua pusat PPK ya Indonesia. Seharusnya dalam waktu dekat bisa kita pantau semua. Maka Pak Juli mungkin ada yang bisa tanya. Ya, terima kasih Pak Dandi. Mungkin sedikit menambahkan saja bahwa di tampilan depan kita pelaksanaan di Pusat Prototipe TBK Universitas Pajajaran. Kebetulan lokasinya di Jatinangor, jadi secara teknis memang kita bisa remote ruangannya, karena di setiap ruangan sudah kita siapkan dengan webcam, sehingga kemudian bisa kita pergunakan untuk memonitor pelaksanaan. Di masing-masing ruangan sendiri, di situ ada pengawas dan teknisi ruang, ya, di mana tugas pengawas dan teknisi ruang tentunya saling melengkapi. Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian, teknisi ruang nanti akan mengupdate data di dalam aplikasi pengawas terkait dengan keterlambatan, terkait dengan tidak membawa dokumen, sampai dengan kecurangan. Ya, poin-poinnya sudah spesifik yang sudah kita siapkan di dalam aplikasi pengawas. Ya, sehingga kemudian dari pelaksanaan di setiap ruangan dengan menggunakan aplikasi pengawas tadi, pengawas memiliki kewenangan cukup penuh terhadap pelaksanaan pengawasan. Jadi kalau ada peserta yang kemudian terindikasi curang misalnya, pengawas bisa disconnect dan bisa membatalkan pelaksanaan ujian. Nah ini yang kemudian memang perlu spesifikasi khusus untuk para pengawas maupun teknisi ruang. Di akhir ujian nanti teknisi server akan meng-close semua perangkat komputer, kemudian secara jaringan data yang ada di server lokal akan dikirimkan ke server pusat di Unpad. Ya, yang kemudian nanti kita akan mengeluarkan apa yang kita sebut sebagai berita acara pelaksanaan ujian (BAPU), ya, di mana situ nanti akan menjadi dokumen, sehingga kemudian kita bisa tahu berapa peserta yang hadir, berapa yang tidak hadir, berapa yang kemudian tidak membawa dokumen dan seterusnya. Ya, jadi itu akan dilakukan pada setiap akhir sesi. Dan datanya secara real time akan kita terima, sehingga pada malam hari setelah sesi yang kedua berakhir, maka kemudian kita bisa langsung mengetahui berapa peserta yang hadir hari ini, berapa yang tidak hadir, kemudian potret itu nanti bisa di breakdown untuk setiap PTN, untuk setiap sesi dan seterusnya. Mungkin itu saja Pak, tambahan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Juli. Baik, mungkin eksekusi itu ya, itu yang sebenarnya taruhan kita kan di sana. Saya lihat kalau Kang Eka masih gemuk itu berarti
Masih aman. Tapi orang nanya di dashboard aya nu hadir nate kosong eta nyokot di mana? Si Jaka kurang dicek. Oh, mana masih di pause? Si Jaka bentar lagi masih diminta refresh dulu pengawasan. Oh, oke. Terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Di bawah mau dilihat? Mas,